Darren benar-benar dibuat tercengang oleh keinginan Hani. Dia tidak menyangka Hani akan meminta hal seberat itu. Mana mungkin Darren membiarkan Hani dan Jarana tinggal dalam satu atap, meskipun mereka berdua kini sama-sama istrinya Darren. Maaf, untuk hal itu aku tidak bisa mengabulkannya, jawab Darren. Kalau begitu, Mas saja yang tinggal di apartemen bareng sama aku, bujuk Hani. Darren terdiam, bingung harus bagaimana. Di sisi lain, Darren tidak mau tinggal di apartemen milik Hani bersama dengan kedua orang tua Hani. Tapi Darren juga tidak ingin Hani tinggal di rumahnya bersama Jarana. Aku akan beli rumah baru. Kamu bisa tinggal di sana. Aku akan giliran menginap di rumahmu juga, Jarana, usul Darren. Enggak, pokoknya aku enggak mau giliran. Aku mau setiap hari ditemani kamu. Tolong mengerti dong, Mas. Aku ini lagi hamil. Harus selalu ditemani suami, timpal Hani manja. Darren menghela nafas pelan. Begitulah Hani. Selalu keras kepala dan egois. Bukan Hani namanya. Kalau tidak, kekeh untuk dituruti kemauannya. Aku harus bicarakan ini dulu dengan Jarana. Dia juga punya hak atas rumah itu. Jadi aku harus meminta pendapatnya, tutur Darren akhirnya. Meskipun Darren sendiri tidak yakin Jarana akan mengizinkan madunya itu untuk tinggal serumah bersama dirinya. Oke, aku setuju, balas Hani. Sekarang, Mas antar aku shopping, atau kita mau habiskan di kamar hotel saja, lanjut Hani sambil menggeling menggoda. Kita shopping saja. Aku juga mau cari angin di luar. Jenuh kalau di kamar terus, timpal Darren datar. Mereka pun bangkit dari duduknya, berjalan beriringan ke kamar hotel untuk bersiap-siap. Kemudian langsung pergi menuju pusat perbelanjaan terbesar di daerah itu. Mata Hani berbinar saat kakinya menginjak mall terbesar tersebut. Hani memang paling hobi belanja. Dalam sebulan bisa lebih dari 4 kali wanita berkulit putih itu berbelanja. Sebagai model, tentu saja Hani harus selalu berpakaian modis dengan baju, sepatu, tas, dan seluruh aksesorisnya yang berganti-gantian. Ini bagus nggak? Tanya Hani saat memperlihatkan dress selutut tanpa lengan berwarna peach yang diambilnya dari gantungan baju yang berjejer. Lebih bagus dari kalau bajunya tertutup, jawab Darren kalem. Mas ini, jangan samain aku sama istri Mas yang udik itu dong. Jelas jauh beda, timpal Hani. Dia bukan udik, tapi soleha. Menutup auratnya dari laki-laki yang bukan mahram. Dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk menutup auratnya. Darren memperjelas. Iya deh. Terserah, Mas saja. Yang jelas aku mau ambil baju ini karena aku suka, beber Hani sambil memasukkan baju itu ke dalam kantong belanja. Darren hanya tersenyum kecut. Darren sudah sangat hafal kebiasaan Hani. Dia akan menanyakan pendapat Darren tentang apa saja, tapi ujung-ujungnya tetap dia juga yang menentukan. Kaki Darren teranyuh mengikuti jejak langkah Hani yang sudah kembali melesat maju masuk ke toko tas branded. Diambillah tas yang ada di pajangan itu satu persatu, lalu diamatinya lamat-lamat. Yang ini cantik ya, Mas? Tanya Hani sambil mengangkat tas berukuran tidak terlalu besar berwarna hitam itu dengan bibir merekah. Iya, jawab Darren singkat. Darren merasa percuma jika pun harus memberikan masukan tentang barang mana yang lebih bagus atau tidak. Jadi Darren memutuskan untuk diam saja. Sekarang tinggal sepatunya, tutur Hani setelah tangannya menenteng tas branded yang sudah dibayarnya dengan kartu kredit Darren tersebut.
Hati-hati jalannya. Jangan cepat-cepat. Ingat, kamu sedang hamil, jawab Darren, mengingatkan Hani yang begitu antusias berjalan menuju toko sepatu. Jangan beli yang berhak tinggi. Wanita hamil dilarang memakai sepatu berhak tinggi. Darren kembali mengingatkan, karena Hani sudah memegang sepatu yang berhak lebih dari 3 cm. Hani pun meletakkan kembali sepatu itu, lalu memilih sepatu yang berhak pendek berwarna mocha. Keluar dari toko sepatu, mata Hani berbinar menatap toko aksesoris bersebelahan dengan toko sepatu tadi. Dengan cepat, Hani kembali melesat memasukinya dan hanya bisa mendesah melihat kelakuan wanita di hadapannya itu. Lalu dengan terpaksa kembali mengikuti kemana langkah kaki wanita itu. Mas, aku udah lapar lagi, tutur Hani saat semua barang sudah didapatkannya. Kita makan dulu yuk. Selanjutnya, sambil menarik lengan Darren menuju lift untuk naik ke lantai atas. Darren yang menenteng banyak belanjaan hanya bisa mengikuti kemauan Hani. Darren tahu persis, istrinya itu sedang mengandung, dan wanita hamil memang gampang sekali merasa lapar. Sampai di lantai atas, Hani langsung berjalan menuju area food court. Matanya memperhatikan satu persatu stand makanan yang berjejer tersebut. Sampai akhirnya, Hani melihat stand makanan khas Korea. Hani pun mulai memesan seporsi takoyaki dan kimchi dengan segelas cappuccino dingin. Mas, kamu mau makan apa? Tanya Hani setelah duduk di kursi yang sudah dipilih Darren. Hani tahu persis jika Darren tidak menyukai makanan khas Korea dan lebih menyukai makanan khas Indonesia. Maka Hani tidak memesan makanan yang sama untuk Darren. Biar aku sendiri yang pesan, jawab Darren sambil bangkit dari duduknya. Darren berjalan menuju stand makanan Indonesia. Dia memesan nasi dengan ayam bakar dan lalapannya. Untuk minumannya, Darren lebih suka jeruk hangat. Saat kembali dari membeli makanan, Darren melihat Hani tengah berbincang dengan Bian. Entah kenapa kali ini perasaan Darren biasa saja, tidak bergejolak seperti kemarin saat melihat Jarana dengan orang yang sama. Hai Ren, tadi kebetulan gue lihat Hani duduk sendirian, makanya gue samperin, tutur Bian yang langsung bangun dari duduknya. It's okay, gak masalah. Kalau mau gabung aja, tawa Darren sambil duduk di kursi yang berhadapan dengan Hani. Ah enggak, gue udah selesai kok, udah mau balik nih. By the way, selamat ya untuk pernikahan kalian berdua, timpal Bian dengan mengangkat satu tangannya tanpa pamit. Darren hanya tersenyum sekilas menanggapi pamitan dari Bian. Pesanan makanan Hani dan Darren sudah sama-sama datang. Mereka menyantap makanan masing-masing tanpa banyak bicara. Hanya Hani yang sesekali berbasa basi atau mengomentari apapun tentang rasa makanan yang dimakannya, tentang baju orang yang lewat, bahkan tentang penampilan orang yang lewat. Nggak boleh gitu, ingat, kamu sedang hamil, pesan Hani saat sedang menertawakan seseorang yang dianggapnya lucu. Ups, timpal Hani sambil menutup mulutnya dan menghentikan tawanya. Padahal tidak ada yang lucu sama sekali dari orang yang dimaksud. Hanya saja, begitulah Hani. Dia merasa menjadi wanita paling cantik dan modis yang nyaris tanpa kekurangan. Pulang yuk, udah masuk waktu duhur nih, ajak Darren saat melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah menunjukkan di angka 12. Ya, padahal masih mau jalan-jalan. Belum nonton juga,
Jawab Hani mengkerut. Besok-besok aja lagi nontonnya. Kasihan kamu kecapean. Sekarang lebih baik kita istirahat. Lagi pula besok aku harus sudah mulai kembali kerja. Timpal Darren. Masa besok udah kerja? Namanya juga pengantin baru. Ya minimal liburannya seminggu gitu. Protes Hani kecewa. Aku kan udah bilang tadi, aku itu lebih sibuk sejak kecelakaan waktu itu. Jadi gak bisa lama-lama ninggalin kerjaan. Balas Darren. Gak asik banget sih. Jengah Hani dengan mata mendelik. Udah yuk, buruan pulang. Kita istirahat dulu di hotel. Nanti sore baru pulang ke rumah. Balas Darren sambil bangkit dari duduknya. Tak lupa Darren membawa semua barang belanjaan Hani. Hani pun merasa segera bangkit lalu menyusul Darren. Hani berjalan persis di samping Darren, lalu bergelayut manja pada lengan suaminya itu. Kapan Mas mau antar aku periksa kandungan? Tanya Hani di sela-sela langkah kakinya. Kapan aja boleh, terserah kamu. Jawab Darren tak begitu bersemangat. Kalau begitu, besok sore ya Mas. Aku udah gak sabar pengen lihat bayi kita. Waktu aku periksa, belum kelihatan apa-apa soalnya. Timpal Hani antusias. Darren hanya mengangguk tanda setuju. Setengah jam kemudian, Darren dan Hani kembali sampai di hotel. Darren langsung melenggang ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu. Keluar dari kamar mandi, Darren melihat Hani sudah berbaring di atas ranjang. Kapan kamu mulai sholat? Tanya Darren. Tangannya cekatan menggunakan kain sarung dan membentangkan sajadah. Kapan-kapan, jawab Hani singkat. Darren hanya bisa menghela nafas pelan, mendengar penuturan istrinya itu. Darren tahu, sekarang Hani sudah mulai menjadi kewajibannya. Namun Darren juga tak bisa memaksa selama itu tidak keluar dari hatinya yang paling dalam. Darren pun mendirikan sholat seorang diri. Setelah itu, ikut merebahkan tubuhnya di samping Hani yang sudah terlelap karena kelelahan. Setelah waktu asar, Darren dan Hani check out dari hotel tersebut. Darren melanjutkan mobilnya ke rumah Aji, di mana Zarana masih ada di sana. Awalnya Darren ingin mengantarkan Hani pulang ke apartemennya, tapi istri keduanya itu kekeh mau ikut kemana Darren pergi. Sampai di pekarangan rumah, Darren dan Hani turun dari mobil. Mereka berjalan beriringan menuju rumah. Tangan Hani terus saja menggelayut di lengan Darren. Meskipun Darren sudah berkali-kali menurunkannya karena tak enak jika dilihat Zarana. Tapi tangan Hani selalu kembali lagi di lengan Darren. Biaci dengan tergesa membukakan pintu. Sedikit terkejut, wanita paruh baya itu melihat Darren dan istri barunya yang datang. Meski begitu, Biaci berusaha kembali bersikap normal dan menyambut kedatangan majikannya itu dengan senyum dan ramah. Darren dan Hani pun langsung masuk ke dalam rumah. Dari arah ruang keluarga, sudah terdengar suara riuh orang-orang yang sedang bercengkrama. Aji dan Sarah memang tidak pergi bekerja. Keduanya merasa lelah setelah menghadiri acara pernikahan putra mereka seharian kemarin. Begitupun dengan Zarana dan Diana yang sedang ada di rumah. Semua orang yang sedang berkumpul itu tiba-tiba menoleh saat mendengar derap langkah kaki mendekat ke sana. Mata mereka semua melebar saat melihat siapa yang datang. Mas Darren, Hani, gumam Zarana pelan sekali. Hatinya perih, bak diiris-iris melihat Hani yang bergelayut di lengan laki-laki yang juga suaminya itu. Sarah dan Aji tampak tak enak pada Zarana.
melihat putranya itu membawa istri barunya ke rumah itu. "Sore, Mah, Pak," sapa Darren sambil berjalan mendekat, sementara tangannya berusaha menyingkirkan tangan Hani dari lengannya. Sebenarnya Darren pun merasa risih dengan tingkah Hani yang seolah tak ingin lepas darinya. "Sore, kok kalian sudah pulang?" tanya Sarah datar. Tak terlihat ada kebahagiaan dalam sorot mata wanita setengah abad itu dengan kedatangan menantu barunya. "Iya, Mah, besok Darren sudah mulai kerja lagi," jawab Darren. Laki-laki berbadan tinggi tegap itu mendaratkan tubuhnya di samping Jarana, sementara Hani hanya mematung bingung mau duduk di mana. Jadilah ia berdiri saja di sisi sofa di samping Darren. Jarana merasa tak enak pada Hani. Wajahnya tampak pias dan kaku. Ia sedikit menggeser tubuhnya yang nyaris tanpa jarak dengan Darren. "Benar," kata Darren. "Besok dia sudah harus masuk kantor. Banyak pekerjaan yang tertunda dan terbengkalai setelah Darren kecelakaan tempo hari." Aji ikut membenarkan ucapan Darren. "Mas, Jara pamit ke belakang sebentar ya," ujar Jara sopan pada Darren. "Loh, mau kemana?" tanya Darren heran sambil menatap perlenggalangan tangan Jarana yang sudah terlanjur berdiri. Ia khawatir kalau Jarana sengaja menghindar dari dirinya dan Hani. "Cuma mau ke belakang, ambil minum buat Mas. Kayaknya Mas haus. Suaranya juga kering gitu," jawab Darren rasa terharu. Ia melepaskan tangan Jarana dari cengkramannya, membiarkan istrinya itu melenggang ke dapur untuk mengambil air minum. Inilah yang membuat Darren tak bisa berpaling dari Jarana. Perhatiannya, kelembutannya, juga kesopanannya. Jarana tahu persis apa yang sedang dibutuhkan dan diinginkan oleh Darren tanpa harus disuruh atau diminta terlebih dahulu. "Ini, Mas." Jarana mengulurkan secangkir besar air putih ke tangan Darren, kemudian kembali duduk ke tempatnya semula. Darren pun langsung meneguk air itu hingga habis setengah gelas. "Terima kasih," tutur Darren menatap Jarana. Tenggorokan Darren mendadak lebih segar setelah dialiri air itu, air yang disuguhkan Jarana dengan penuh cinta. Hani yang melihat semua itu mencibik. Satu bibirnya terangkat sinis ke atas, namun sebisa mungkin Hani mencoba meredam gemuruh yang mulai memenuhi rongga dadanya. Suasana mendadak hening, tak ada yang bicara lagi di antara mereka. Kecanggungan begitu ketara sekali terlihat di dalam keluarga yang sedang berkumpul tersebut. Mata Diana berkali-kali mendelik ke arah kakak iparnya yang tak pernah diharapkannya itu. Apakah Jarana sejak kedatangan Darren hampir setengah jam lalu, lidahnya mendadak keluh. Dia bahkan berkali-kali menghindari untuk bertatapan dengan lelaki yang baru saja pulang dari hotel menghabiskan malam pengantinnya. Aji dan Sarah pura-pura fokus menatap ke depan, ke arah layar TV yang sedang menampilkan berita. Mereka bingung harus membahas apa di depan kedua wanita yang sama-sama berposisi sebagai menantu. Mereka takut perbincangan yang dilakukan akan menyinggung hati dan perasaan salah satu dari keduanya. Sementara Darren, dari mulai datang ke rumah itu, langsung curi-curi pandang pada Jarana. Darren begitu rindu memandang wajah teduh istrinya itu. Bahkan Darren yang sengaja duduk di samping Jarana, meskipun akhirnya Jarana memilih bergeser sedikit. "Mas," Hani yang kini sudah duduk di bantalan sofa sebelah Darren mengikut pelan lengan suaminya. Hani memberi kode
agar Daren segera memberitahu maksud kedatangan mereka berdua ke rumah itu. "Ma, Pa, sebenarnya ada yang mau Daren bicarakan. Sebenarnya lebih tepatnya dengan Jarana. Hanya saja karena kebetulan sedang berkumpul, sekalian saja Daren dengan pendapat Mama sama Papa." Tutur Daren setelah sekian lama mulut mereka semua terkunci rapat. Jarana menoleh. Perasaannya sudah mulai tidak enak. Jarana yakin apa yang akan disampaikan oleh suaminya itu akan berkaitan dengan dirinya dan juga madunya. Jarana berusaha tenang. Hanya saja ia berusaha untuk menyembunyikan dan bersikap tenang seperti biasa. Aji dan Sarah saling pandang. Kemudian keduanya menatap Jarana. Jarana menganggap sebagai tanda mempersilahkan. "Katakan, ada apa?" tanya Aji datar. Daren tak langsung menjawab. Dia mengatur sejenak pernafasannya agar tak grogi. Daren pun sempat merubah posisi duduknya dari menyender kepala ke kursi menjadi tegak. "Sebenarnya Hani meminta untuk tinggal bersama aku dan Jarana." Tutur Daren membuat semua orang yang mendengarnya berdetak kaget. "Apa maksud kamu, Daren? Kamu tidak bisa melakukan itu. Lebih baik kamu membeli satu rumah lagi untuk ditempati Hani. Sementara rumah yang sekarang tetap milik Jarana," usul Aji. Sarah pun mengangguk tanda setuju dengan usul suaminya. Hanya Jarana yang diam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Mau menolak, tapi sadar diri bahwa rumah yang ditempatinya itu juga milik Daren. Mau menyetujuinya pun rasanya Jarana tak akan sanggup. Daren sudah coba kasih saran itu pada Hani, tapi dia tidak mau. Dia mau Daren ada terus di sampingnya. Apalagi kondisi Hani dan yang sedang hamil muda memang rentan, harus selalu diperhatikan. Daren mengutarakan alasan yang dikatakan Hani padanya. "Apa yang dikatakan Mas Daren benar, Mah, Pah. Hani mau ditemani terus sama Mas Daren sebagai ayah dari anak yang dikandung Hani. Hani sempat mengajak Mas Daren untuk tinggal bersama di apartemen milik Hani, tapi Mas Daren menolak. Dia mau tetap tinggal di rumahnya. Kini giliran Hani yang membeberkan alasannya." Aji terdiam. Dia bingung harus memberi saran apa. Permasalahan yang ditimbulkan putranya itu begitu pelik. Hingga Aji sebagai seorang laki-laki yang belum pernah berpengalaman poligami hanya tertunduk bingung. Apa tidak ada pilihan lain selain harus menempatkan Hani dan Jarana di rumah yang sama? Tanya Sarah yang baru bersuara. Daren bingung, Mah. Makanya Daren meminta pendapat kalian semua. Jawab Daren sama sekali tak punya pendirian. "Hani, gimana kalau kamu tetap tinggal di apartemen milikmu? Nanti Daren akan menginap bergiliran sesuai sepakatan kalian. Mau seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali?" usun Sarah. "Hani gak mau, Mah. Hani maunya setiap hari ditemui Mas Daren. Bukan Hani sih tepatnya, tapi bayi yang dalam kandungan Hani yang tak ingin jauh-jauh dari ayahnya." Jawab Hani kekeh. Hani memang punya kartu as. Dia bisa minta apa saja dengan bayi yang dijadikan alasan. Mama tidak tahu harus bicara apa. Mama serahkan saja semuanya pada kalian bertiga. Toh kalian bertiga yang akan jalaninya. Sarah berkata terdengar pasrah setelah sarannya tidak ada yang disetujui. "Jarah, boleh Mas minta pendapatmu?" tanya Daren lembut. Matanya menatap Jarana lekat. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya. Daren pun tak sampai hati menanyakan hal seperti itu pada Jarana. Wanita yang mana yang rela tinggal dari atap dengan madunya.
Namun Daren pun tak punya pilihan lain. Daren tak sanggup Anda tinggal terus-terusan di apartemen Hani dan meninggalkan Jarana seorang diri. Jarana yang sebelumnya menunduk mulai mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bening mengisyaratkan luka yang membimbingnya. Namun Jarana sudah memikirkan semua resiko yang akan diambilnya andai menyetujui permintaan istri muda suaminya itu. Jara setuju, Mas. Hani tinggal sama kita, ujar Jarana tiba-tiba, membuat Diana yang duduk tak jauh darinya mendelik tak percaya. Mbak Jara serius? Jangan bercanda deh, Mbak. Jangan ambil resiko, bekik Diana. Gadis yang cuma beda usia 2 tahun dengan Jarana itu tak habis pikir dengan kenapa kakak iparnya bisa semudah itu mengizinkan Hani tinggal bareng. Pasalnya Diana yakin semuanya tak akan mudah. Diana bisa menebak pasti setiap hari Jarana akan merasakan sakit hati karena melihat Daren dengan istri mudanya. Apalagi Hani selalu memanfaatkan keadaannya, dirinya yang sedang hamil. Mbak Jara serius kok, Di. Gak apa-apa, jawab Jarana, membuat Sarah dan Aji menggeleng-geleng kepala dengan ketegaran hati menantunya itu. Jadi, kapan Mbak Hani akan mulai pindah ke rumah kita, Mas? Tanya Jarana. Daren tergagap. Dia dibuat kebingungan sekaligus merasa bersalah karena tidak bisa berbuat tegas dalam hal ini. Secepatnya, Mbak, sambar Hani dengan antusias. Kedua sudut bibir wanita berambut sedikit pirang itu tersungging, mensyaratkan kebahagiaan dan kemenangan. Kita lihat saja, wanita udik. Aku akan mulai mengambil kembali apa yang sudah seharusnya menjadi milikku. Mulai dari Mas Daren, rumah, juga semuanya. Dan kamu, aku pastikan akan ditendang jauh-jauh dari kehidupanku dan suamiku. Batin Hani bermonolog dengan senyum menyeringai jahat.